kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan selalu lancar rezekinya ya. Amin. Kita kembali lagi di channel Dunia Persilatan. Tayangan segala kisah hiruk-pikuk para pendekar di dunia persilatan. Alur cerita film kita kali ini berjudul Side Story of Fox Fallen. Di part sebelumnya, Ziyi menentang Hu Fei yang hendak mengeksekusi Feng Tian yang zolim. Namun Ziyi, gadis yang ia sayangi, malah mencegahnya. Setelah menghalau Hu Fei, Ziyi menghilang entah kemana. Dalam pencarian Ziyi, Hu Fei sampai di Sekte Taiji Selatan yang secara kebetulan ketua barunya adalah teman karib Feng Tian. Hu Fei dijebak ke dalam penjara bawah tanah oleh Chen Yu, ketua baru Sekte Taiji Selatan. Namun berkat petunjuk Sun Ganfeng, senior Sekte Taiji yang juga menjadi tahanan Chen Yu, akhirnya mereka dapat lolos. Mereka kemudian mendatangi prosesi pelantikan ketua baru Chen Yu. Di lokasi juga datang guru senior dari Sekte Taiji Utara, Zhao Banshan, yang mengajarkan jurus Taichi kepada Hu Fei untuk menaklukkan Chen Yu. Dalam perjalanan mengantar surat, mereka sempat diganggu oleh 3 orang pendekar. Namun mudah mereka kalahkan. Ternyata itu hanya untuk pengalihan. Tanpa mereka sadari, surat mereka telah ditukar dengan surat beracun, hingga akhirnya membutakan mata Miao Renfeng. Hu Fei mencari Master Racun ke lembah Master Racun. Akhirnya ia bertemu dengan keempat murid Master Racun. Namun di sana ia terlibat membantu murid keempat, Cheng Lingzu, menyelesaikan konflik internal sekte Master Racun mereka. Orang tuanya khawatir jika direbus terus-menerus, anak ini akan mati mendidih. Sementara metode pengobatan mereka belum juga menunjukkan hasil. Pintu keluar mereka telah dipatri. Di luar, Lingzu membakar lilin di satu-satunya saluran ventilasi mereka sambil mengkipas-kipaskan asapnya hingga masuk ke ruang bawah tanah. Hu Fei melihat itu tidak tega. Ia bertanya apakah ada suatu dendam yang tak terselesaikan, ataukah ada wasiat guru untuk menyingkirkan mereka. Lingzu menjawab tidak sampai ke situ, justru ia akan menyelamatkan mereka. Setelah kakak seperguruannya pingsan, ia lebih mudah menyelamatkan Xiao Ti, putra mereka. Setelah waktunya dirasa cukup, Paman Wang membuka kembali pintu bawah tanah. Mereka masuk ke dalam. Lingzu memberi obat penawar kepada kakak seperguruannya dan begonia 7 hati sebagai obat Xiao Ti. Tak lama kemudian mereka siuman. Lingzu langsung mempersilahkan Paman Wang membalaskan dendamnya. Ia ambil pemukul hendak melayangkan ke kakak kedua. Awalnya kakak kedua melawan, namun demi keselamatan anak mereka, sang istri meminta suaminya menerima saja pukulan itu. Paman Wang dendam karena ladangnya direbut mereka dan dipaksa membuat ruang bawah tanah itu. Paman Wang memukul dengan puas. Selesainya, Lingzu meminta kakaknya tidak mendendam atas kejadian hari itu dan mengembalikan ladang Paman Wang. Mereka setuju. Tak berselang lama, Xiao Ti, anak mereka, siuman. Sebelum pamit, Lingzu mengingatkan kepada mereka ajaran guru agar tidak menggunakan racun yang tidak ada penawarnya. Sebelum berpisah, Paman Wang sempat berpesan kepada Hu Fei untuk menjaga Nona Chen dengan baik. Hu Fei jadi salah tingkah dengan pesan itu. Saat hendak pergi, kakak kedua memanggil Lingzu memohon bantuan lagi. 3 rumput daigo yang diberikan kepada mereka membutuhkan 3 orang berkekuatan sama untuk memaksimalkan kegunaannya. Lingzu berkata, kakak pertama masih ada di dalam keranjang, sebaiknya mereka akur saja. Juga darah yang keluar akibat pemukulan tadi menyebabkan racun dalam tubuh kakak kedua telah hilang. Lagi-lagi kakak kedua berterima kasih kepadanya. Lingzu akhirnya bertanya siapa yang harus ia tolong. Hu Fei menyebut nama Miao Renfeng. Lingzu kaget, ia pernah bertemu dengannya 5 tahun lalu. Bagian mata yang terpapar racun juga harus ditanggani secepatnya sebelum terlambat. Namun Lingzu mensyaratkan satu permintaan kepadanya. Perihal apa? Belum ia pikirkan. Hu Fei menyetujuinya.
Lingzu kemudian berkemas. Ia ingat pesan gurunya, jika keluar dari lembah master racun, ia harus membawa pil pemulihan racikan gurunya, karena tubuhnya belum benar-benar pulih. Tak lupa ia membawa kelopak bunga begonia 7 hati. Hu Kang'an menghadap ibunda. Ia melaporkan sesuai perintah kaisar telah membuat gelas naga giok, emas, dan perak masing-masing 8 buah untuk pemeringkatan sekte-sekte yang bertanding nanti. Ibunda menilai itu cara cerdas menaklukkan sekte dunia persilatan agar patuh dan mengabdi kepada pemerintahan. Kembali ke Sekte Naga Langit, 4 orang pendekar datang memenuhi undangan Tian Guinong. Tian Guinong memberi mereka banyak sekali uang. Ia meminta mereka membunuh Miao Renfeng. Awalnya mereka ragu karena kehebatan ilmu silat Miao Renfeng. Namun salah satu anggota dari 3 pahlawan Zong yang selamat memberitahukan kepada mereka kalau Renfeng telah buta. Mereka kembali antusias. Miao Renfeng dan Gan Feng tinggal di dalam gua. Gang Feng keluar mencari makan untuk Rowland. Di waktu malam, Miao Renfeng meminta Gang Feng menghidupkan api. Gang Feng keberatan, takut persembunyian mereka diketahui musuh. Renfeng memaksa untuk menghangatkan putrinya. Saat Gang Feng menyentuh Rowland, ia merasa anak itu sedang demam. Besok, ia akan turun gunung untuk mencari obat. Iseng-iseng Renfeng bertanya tentang Hu Fei. Gang Feng kemudian menjelaskan sepak terjang Hu Fei membela keadilan. Hu Fei bermalam di tengah hutan. Xiaomi senang. Penyakit alergi terhadap bunga telah hilang diobati Nona Chen. Saat duduk menyendiri, Hu Fei mengeluarkan sisir yang dibelikannya untuk Zizi. Xiaomi penasaran dengan benda yang dipegang Hu Fei. Terlihat sebuah sisir. Xiaomi bertanya, sisir wanita ini untuk siapa? Lingzu yang mendengarnya sangat terpukul. Gang Feng tiba di rumah Miao Renfeng untuk mengambil bekal dan obat-obatan. Tiba-tiba ia diserang seseorang. 5 pendekar bayaran Guinong muncul menyergapnya. Mereka terlibat perkelahian. Renfeng yang sedang menunggu berfirasat buruk. Saat Gang Feng mulai terdesak, Renfeng datang menolongnya. Sambil menggendong anak dan buta mata, Renfeng meladeni serangan-serangan mereka. Tak satu pun yang dapat melukai Renfeng. Di satu gerakan, musuh malah menikam temannya sendiri. Tian Guinong menunggu di dekat lokasi. Ia mengirim asistennya untuk memantau perkembangan. Yang terjadi adalah teman-temannya terpelanting keluar rumah. Bala bantuan datang, anak buah Tian Guinong. Mereka menjerat Renfeng menggunakan rantai. Salah seorang menarik Rowland dari tangannya, namun dapat direbut kembali. Renfeng menjadi bulan-bulanan karena jerat rantai mereka. Saat nyawa di ujung tanduk, Hu Fei datang menolongnya. Mereka bersama menghadapi musuh. Semua anak buah Guinong berhasil dilumpuhkan. Asisten Guinong balik menghadap memberi laporan. Jengkel setengah mati, akhirnya Guinong turun tangan sendiri. Gang Feng terlempar keluar rumah. Ia tak berdaya melawan 4 pendekar. Ganti Hu Fei dan Renfeng menghadapi mereka. Lingzu datang bersama Xiaomi. Xiaomi lalu berkata kalau Renfeng sudah tidak memungkinkan melanjutkan pertarungan. Lalu Lingzu menggunakan racunnya dicampur di dalam air dan disiram ke musuh. Semua akhirnya tewas keracunan. Guinong tiba di lokasi. Renfeng yang hendak menghadapinya ditahan Hu Fei. Ganti ia yang melawan Guinong. Perkelahian mereka tidak imbang. Cenderung Hu Fei banyak kali terdesak dan menerima pukulan. Sampai jurus kesekian ia muntah darah.
Ren Feng memberi saran untuk tidak melawan kekerasan dengan kekerasan. Hu Fei perlahan mulai paham. Di gerakan selanjutnya, Ren Feng yang mengenal baik jurus keluarga Hu menebak nama-nama jurus yang sedang dimainkan Hu Fei. Sampai akhirnya Guinong kalah. Ren Feng bertanya padanya, mengapa Guinong ingin membunuhnya? Guinong mengatakan alasan, sebab kematian jabang bayi anaknya karena Miao Ren Feng. Ren Feng lalu mengampuni Guinong, menyatakan putus tali persaudaraan dan menyuruhnya pergi jauh. Di tengah perjalanan pulang, Guinong malu untuk bertemu Nan. Asistennya menyarankan mereka bisa belok ke ibu kota. Mereka kan memegang surat rahasia dari Asosiasi Honghua untuk Miao Ren Feng, bisa untuk mendongkrak nama baik sekte. Ling Zu mulai memeriksa mata Ren Feng. Racun itu sangat kuat dan langka. Namun dengan begonia 7 hati, mata Ren Feng masih bisa disembuhkan walau butuh waktu. Begonia 7 hati adalah racun yang sangat kuat. Namun jika digunakan untuk obat, ini adalah obat yang tidak tertandingi. Ren Feng bertanya kepada Ling Zu, hubungannya dengan Master Racun Yin Chen apa? Xiaomi membantu menjawab kalau Ling Zu adalah muridnya. Secara mengejutkan, Ren Feng menolak diobati karena dulu gurunya dan ia bermusuhan. Jika tidak diizinkan langsung dari Yu Chen, ia malu menerima pengobatan ini. Ling Zu menjelaskan kalau 3 tahun lalu nama gurunya sudah diganti dengan Wu Chen. Sejak itu, gurunya sudah melupakan semua dendam masa lalu. Maka sekarang seharusnya sudah tidak ada masalah lagi. Akhirnya Ren Feng mau diobati. Sudah 2 hari Nanlan tidak tidur, menunggu kedatangan suami dan anaknya, Ruolan. Ia mempersiapkan baju anak yang ia jahit sendiri. Tak lama murid sekte datang. Mereka memberi laporan kalau tidak berhasil merebut Ruolan. Kain hitam dilumuri krim obat. Ling Zu berkata, begonia 7 hati jika menyentuh kulit akan sangat menyakitkan. Orang biasa tidak akan tahan. Setelah 3 hari, rasa sakit akan hilang. Mata akan kebas dan gatal. Saat itu, mata mulai pulih. Fu Kang'an menyerahkan surat rahasia Miao Ren Feng kepada Kaisar. Kaisar marah sekali. Kaisar mengatakan, Kaisar terdahulu pernah mengampuni mereka ketika berbuat onar di ibu kota. Kaisar tak menyangka mereka tidak berubah sama sekali. Fu Kang'an punya rencana. Kalau di dalam surat mereka akan beraksi di pertandingan ketua dunia persilatan, maka saat itu paling tepat untuk membasmi mereka sampai ke akar. Kaisar mengapresiasi kesetiaan dan kerja keras Fu Kang'an. Kaisar kemudian memberinya penghargaan pedang miliknya. Hu Fei sedang berlatih ilmu pedang di ruang papan roh ayahnya. Dari kejauhan, ia diamati oleh Miao Ren Feng. Setelah sekian lama, Hu Fei baru tersadar Miao Ren Feng sedang memandang ke arahnya. Fu Kang'an masuk ke aula kediamannya. Di situ telah berkumpul para pembantunya dan Tian Guinong. Ia mengatakan Kaisar senang dengan surat yang dibawa Tian Guinong, hingga ia pun mendapatkan penghargaan dari Kaisar. Fu Kang'an memberikan cincin giok pemberian Kaisar kepada Guinong, dan 1 dari 8 gelas naga giok sebagai lambang posisi 8 besar sekte dunia persilatan diberikan kepada sekte naga langit. Guinong sangat bahagia. Namun Fu Kang'an memintanya menyelidiki lebih dalam lagi rencana Asosiasi Honghua terkait isi surat. Ling Zu mendekati Hu Fei yang sedang memandikan kudanya. Ia bertanya mengapa saat mata Miao Ren Feng semakin membaik, tapi ia terlihat semakin tidak senang. Hu Fei mengelak dengan menjawab, tidak ada permasalahan. Ling Zu berkata lagi kalau selama ia mengenal Hu Fei selalu berkata jujur. Tapi mengapa sekarang berbohong? Hu Fei tetap mengatakan ia tidak berbohong. Ling Zu sedang mengobati Miao Ren Feng. Ada Hu Fei membantunya. Di kesempatan itu, Ren Feng memuji Hu Fei. Di usianya yang masih muda, telah mengenal banyak tempat. Hu Fei menjawab, ia telah mengembara sejak kecil. Ren Feng kemudian bertanya, apakah 6 tahun lalu ia pernah ke kediaman keluarga Shang?